bisa mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan hal kecil ya yang kita lakukan di setiap subuh, karena kita merutinkannya ya, adwa muhawain kola, merutinkan walaupun hanya sebentar. Ini menjadi salah satu amalan unggulan kita ya, bahwa Allah mencintai ahabul a'mal ilallah, bahwa amal yang paling Allah cintai itu adalah adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit, hanya 1-2 ayat yang kita bahas. Mudah-mudahan karena dilakukannya secara rutin bisa menjadi salah satu amalan yang paling Allah cintai. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami masalah akidah ya, dari salah satu buku karya salah satu ulama ya. Nah, di sini kita bisa lihat mendalami masalah akidah ya. Beliau menyampaikan bahwa intinya Allah menciptakan kita hidup di dunia ini dengan tujuan yang begitu mulia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ibadah itu dibangun di atas 2 pondasi ya, bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika 2 syarat ini terpenuhi, yaitu ikhlas karena Allah, dan kedua mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini kita diingatkan oleh salah satu ulama ya, bahwa al-ilmu katsirun, bahwa ilmu itu banyak. Al-ilmu katsirun wal umru qasirun, sedangkan umur kita itu pendek. Fakhudh minal ilmi, maka cari ilmu, ma tahtaju ilaih, cari ilmu apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi mencari ilmu itu ma tahtaju, apa yang kamu butuhkan, ilaihi padanya, fi amri dinik, yaitu apa yang kamu butuhkan untuk masalah agamamu. Wada', dan tinggalkan masiwahu, selainnya, fala tu'anihi, jangan capek-capek mengejarnya. Nah, jadi nasihat yang sangat indah ya untuk kita semua di zaman sekarang yang begitu banyak ya macam-macam ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi gitu ya, sehingga bingung mana yang harus menjadi prioritas dalam hidup. Nah, di sini bisa disampaikan tadi ya, bahwa dalam perkataan ulama tadi, bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar ya, bahwa kita tidak tahu kapan ajal kita datang gitu ya, dan kita tidak mungkin mempelajari semua ilmu, karena ilmu itu kan al-ilmu katsirun, ilmu itu banyak sekali, dan kita harus tahu ilmu apa yang harus kita prioritaskan. Dengan al-ilmu katsirun wal umru qasir, dengan ilmu itu begitu banyak dan usia kita itu hanya pendek ya, maka dalam buku ini kita diajak untuk lebih memprioritaskan ilmu ya, ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk bekal akhirat kita, ilmu yang bisa mendekatkan kita ke surga. Tentu saja adalah ulumuddin, ilmu agama. Yang ulumuddin itu, ilmu agama itu secara garis besar hanya 3 ya, secara garis besarnya, yaitu ada ilmu tauhid dan akidah. Karena dengan ilmu tauhid ini kita bisa beribadah ya, bisa beribadah di atas ketauhidan dengan akidah yang benar, sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Allah dengan tauhid yang lurus. Bahkan di akhir perkataan yang kita ucapkan di akhir kita, mudah-mudahan kalimah la ilaha illallah ya, barang siapa yang membaca fi akhiri, di akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah ya. Nah, mudah-mudahan
kita senantiasa tidak bosan-bosannya ya mendalami ilmu tauhid, karena ini juga harus di-charge terus ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu kenapa menjadi prioritas ya setelah ilmu tauhid? Karena dengan ilmu fikih tentu saja kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, karena tidak semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah ya, kecuali tadi ada 2 hal menjadi syarat. Bahwa dengan ilmu fikih kita bisa melakukan sholat dengan benar, kita bisa melakukan saum dengan benar, melakukan pernikahan dengan benar, muamalah transaksi jual beli dengan benar, kita tahu mana halal mana haram, bahwa dengan ilmu fikih, nah kita juga harus sangat memperdalam ya ilmu fikih. Dan yang terakhir adalah ilmu terkait akhlak atau adab ya, supaya hubungan kita dengan sesama manusia itu semakin hablum minanas, kita semakin bagus ya. Nah, jadi 3 prioritas yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita dengan al-ilmu katsir, ilmu yang begitu banyak. Sedangkan usia kita yang pendek ya, maka harus terus mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Kalau di rukun agama itu ilmu tauhid berarti iman ya, kalau fikih itu berarti Islam, kalau ilmu akhlak itu berarti ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan ini yang di antara rukun agama yang harus betul-betul kita benahi ya dalam kehidupan kita. Nah, jadi salah satu bidang ilmu yang begitu penting yaitu ilmu tentang akidah ya, bahwa ilmu akidah itu seperti pondasi ya. Kalau dalam agama itu seperti pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka yang lainnya pun akan kuat. Sebaliknya kalau pondasinya rapuh, maka yang lainnya pun akan rapuh. Sehingga sangat penting bagi kita ya untuk terus mengulang-ulang masalah tauhid, masalah akidah ya. Tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh ya dalam mempelajari ilmu akidah sampai kita meninggal ya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, dan sembahlah Rabbak Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyakal yakin, datang kepadamu kematian. Al-yakin itu kepastian, maksudnya di sini adalah kematian. Dengan akidah yang sahihah ya, akan menentukan nasib seorang hamba nanti, bahwa apakah dia akan berada di surga ataupun di neraka. Dan ini sangat bergantung pada sahih dan tidaknya akidah. Bahwa ketika kemurnian akidah ternoda ya dengan kemusyrikan, dengan hal-hal yang bid'ah ya, pengadaan-adaan, maka itu sangat bahaya. Nah, sehingga di sini ya hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terus-menerus ya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah sampai kematian menjemput ya. Nah, di sini dalam surah Muhammad ayat 19, bahwa fa'lam, ketahuilah Nabi Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada satupun sesembahan yang benar selain Allah, wastaghfir li dzanbik, dan mohon ampun atas dosamu, walil mukminin, dan memohon ampun atas dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki, wal mukminat, ataupun perempuan, wallahu ya'lam, dan Allah tahu, mutaqallabakum, tempat kegiatan, wa maswakum, dan tempat peristirahatan kalian. Nah, di sini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabinya ya untuk bagaimana mempelajari ilmu tauhid ya. Kalau nabi saja ya, pangkat nabi saja tetap diperintah sama Allah untuk mempelajari ilmu tauhid ya, fa'lam. Nah, ini berarti fa'lam itu ketahui ya, ketahuilah. Nah, ini bahwa pangkat Rasulullah saja, pangkat nabi saja, Allah ya memperingatkan atau memerintahkan untuk mempelajari tauhid. Kemudian bagaimana dengan kita yang kadang masih tauhid kita masih lemah gitu ya, ibadah kita masih belum ajeg misalkan, dan akhlak kita pun masih perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus terus berdoa kepada Allah supaya kita diteguhkan di atas akidah yang benar, dan diteguhkan di atas tauhid, dan dijauhkan dari berbagai kemusyrikan.
bahwa Allah menceritakan kepada kita ya tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan uswah ya, teladan untuk kita semua, bapak ketauhidan gitu ya. Nah, simbol ketauhidan itu ada pada diri Nabi Ibrahim ketika beliau diabadikan oleh Allah ya dalam surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'al, ya Tuhanku ya Allah, ij'al, jadikan hadzal balad, negeri ini, negeri Mekah, amina, sebagai negeri yang aman, wa janubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan beserta anak cucuku, an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Nah, ini sangat bagus ya doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya ahli tauhid ya, terkenal dengan bapaknya ahli tauhid, dan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri ya, karena takut terjerumus kepada kemusyrikan, kemudian berdoa kepada Allah supaya diteguhkan di atas tauhid, dihindarkan dari berbagai kemusyrikan. Ini selevel Nabi Ibrahim yang begitu kuat ketauhidannya, kemudian beliau sendiri yang menghancurkan berbagai berhala ya, dan terus berdoa kepada Allah supaya diteguhkan di atas tauhid dan terhindar dari kemusyrikan. Nah, tadi ya dengan doanya yang luar biasa. Maka bagaimana dengan kita gitu ya, yang ketauhidan kita masih kadang tergoyahkan ya, keimanan kita kadang masih tergadaikan misalnya dengan hal yang sifatnya duniawi. Nah, bahwa kita harus selalu berdoa ya, supaya teguh di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid, karena Allah itu adalah zat yang membolak-balikan hati kita. Di zaman yang penuh fitnah ini ya, betapa banyak yang tadinya muslim ya, berada di atas hidayah sunnah, kemudian berubah gitu ya, tergelincir, gugur, kemudian tersesat gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ya sebagai rasikhuna fil ilmi, orang yang rakus dalam mencari ilmu. Nah, di sini ada salah satu buku tentang bagaimana mendalami masalah akidah, tetapi disajikan dengan sajian yang sangat sederhana ya, sangat sederhana, yaitu dengan Manzumah Al-Haiyah. Nah, Manzumah Al-Haiyah itu adalah kumpulan kalimat ya. Kalau sekarang quotes mungkin ya, di sini Manzumah itu adalah kumpulan kalimat yang akhirnya sama ya. Tapi ini kayak bukan itu ya, bukan puisi ya, kayak quotes kalau zaman sekarang, tetapi kalau zaman dulu memang lebih canggih. Ada al-haiyah yang akhirnya itu bait-baitnya itu diakhiri dengan huruf H. Nah, ini adalah salah satu ulama, beliau menyusun ya bagaimana mendalami masalah tauhid, tetapi disajikan dengan begitu sederhana. Nah, kita akan mempelajarinya. Nah, dinamakan al-manzumah al-hayyah, pokoknya bait-bait yang diakhiri dengan huruf H. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, al-lamiyah diakhiri dengan huruf lam. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah punya an-nuniyah ya, diakhiri dengan huruf nun, dan juga ada mimiyah diakhiri dengan huruf mim. Nah, di sini manzumah ini diakhiri dengan huruf H. Nah, ini diceritakan memang kenapa dibuat dengan manzumah ya, karena tidak semua orang itu mudah paham dengan apa yang disampaikan. Ini diceritakan ya, ada seorang Arab Badawi ya, ada seorang Arab Badawi, kalau sekarang kita mah ya Arab yang di kampung, di pegunungan gitu ya. Nah, kemudian Arab Badawi itu adalah beliau masuk Islam. Bentar, ini ada suara. Bentar ya Bun, saya mute dulu. Nah, di sini kenapa dengan manzumiyah? Karena tadi ya, tidak semua orang itu bisa menangkap apa yang disampaikan oleh ulama. Misalnya di sini ada contoh, ada orang Arab Badawi masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar mengajari sholat ya kepada orang Arab Badawi tadi. Sholat ini Umar ngajarin misalnya bahwa sholat duhur itu ada 4, sholat asar itu ada 4, maghrib itu ada 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Namun orang Badawi tadi nggak hafal-hafal gitu ya. Jadi Umar sampai mengulanginya lagi gitu ya.
Tetapi tetap saja orang Arab Badawi itu dia nggak hafal gitu ya, terbalik-balik, misalnya yang 4 disebut 3, yang 3 disebut 4 gitu ya. Sehingga akhirnya Umar agak kesal ya, membentak dan mengatakan bahwa bahwa orang Arab Badawi ini memang biasanya cepat hafal itu dengan syair. Maka kata Umar ya, coba ulangi ucapan saya. Nah, jadi ketika ngajarin sholat ya nggak hafal-hafal rokaatnya. Nah, kemudian dengan syair ya, Umar membuat syair dan menyampaikan bahwa inna sholata arba'un inna sholah arba'un arba'. Nah, ini yang diakhiri ain ya. Inna sholata arba'un arba' summa salasun ba'dahunna arba' summa sholatul fajri la tudayya'. Nah, jadi kita juga bagus ya ini sebagai guru misalnya ke anak-anak mengajarkan kayak ilmu tauhid, ilmu lainnya misalnya kayak sejarah atau apapun misalnya dengan manzum ini ya. Kalau sekarang kuat mungkin ya ini. Jadi inna sholata arba', sesungguhnya sholat itu 4 ya, 4 arba kemudian 4, summa salas kemudian 3, ba'dahunna arba, setelah 3 4, summa sholatul fajri kemudian sholat subuh, la tudayya, yang 2 itu jangan engkau lalaikan. Nah, kemudian Umar berkata kepada si orang Arab Badawi tadi ya, kamu sudah apa? Nah, orang Arab Badawi itu menjawab sudah. Dan Umar radhiyallahu an ya, kalau begitu silahkan kamu pulang ke rumah. Nah, jadi dari kisah ini memberikan faidah kepada kita bahwa penting ya untuk menghimpun ilmu dalam bentuk syair atau namanya manzumah ya, supaya lebih mudah dihafal, mudah diulang-ulang ya. Ini para ulama dulu memang banyak ya tentang ilmu syar'i ini dengan kayak seperti ini misalnya, menjadi kebiasaan para ulama. Wasara min adati ahli ilmi, termasuk kebiasaan ulama ayyatanu fi sabri idza bin nazmi ya, menghimpun ilmu dalam bentuk manzumah, li'annahu yashulu lil hifdi, karena mudah untuk dihafal gitu ya. Yaru'u lisam'i, enak untuk didengar, wa yashfi mandoma ya, dan telinga ini merasa puas gitu ya, orang yang dahaga. Nah, ini diantaranya dalam buku ini sangat bagus ya, menghimpun masalah penting dalam akidah salaf sholih. Kemudian bahasanya juga mudah dimengerti, ada syarahnya ya, dan sahih dan mutawatir dari penulisnya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, misalnya ini teks mandumiyahnya ya, kalau para santri ini dihafal ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'ayan. Nah, misalnya kayak kalau santri-santri itu suka dilakukan ya misalnya untuk menghafal syair-syair misalnya. Nah, kita mengajarkannya, tetapi karena kita dewasa ya, saya tidak akan terlalu fokus di sana. Langsung saja pada syarahnya ya, syarahnya bahwa dari bait pertama tadi ya. Nah, ini misalnya kalau santri mah tadi dinyanyikan ya, tamassak bihablillahi wa atbi'il huda wala taqu bid'ayan la'allaka tuflih. Nah, misalnya ya kayak gitu misalnya. Nah, biasanya kalau yang dikobong-kobong ya suka tahu misalnya. Ini dari buku akidah yang sangat sederhana ini mengandung syarat di dalamnya sebetulnya sangat luar biasa gitu ya. Tapi kita langsung saja ya pada yang pokoknya. Nah, di sini bahwa dari tadi misalnya dari manzumnya atau quotes misalnya sekarang ini, jadi salah satu imam di sini membuat salah satu manzum itu, pegang teguh ya, tamassak bihablillah, pegang teguh hablillah tali Allah, wa atbi'il huda, dan ikuti petunjuk, wala taku bid'ayan, jangan kamu menjadi pelaku bid'ah, la'allaka tuflihu, mudah-mudahan kamu beruntung, wadin, dan beragamalah bikitabillah, berdasarkan kitab Allah, wasunan, dan sunnah-sunnah ya, allati atats an rasulillah, yang datang dari Rasulullah, tanju, pasti kamu selamat, watarbah, dan kamu pasti beruntung. Nah, jadi dari quote tadi ya, misalnya di sini bahwa dari bait tadi ini anjuran ya, bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
dan harus menjauhi perkara yang sifatnya bid'ah ya. Nah, di sini sebagai pembukaan dari manzumah tadi, bahwa intinya beliau ingin menyampaikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena di sekarang juga kan kita ada Islam ya, ada Islam liberal. Nah, kita harus membentengi diri juga dari Islam liberal dan sebagainya, karena kita adalah berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini beliau menyampaikan ya, ulama tadi bahwa memberikan nasihat bahwa sumber, nah ini masdar talaqi, masdar itu sumber, talaqi ya dalam beragama itu baik masalah akidah, ibadah atau akhlak harus dibangun di atas landasan yang lurus dan benar. Jadi ketika membangun pondasi di atas Quran Sunnah, maka tidak butuh lagi ya sumber lain, misalnya dengan ditambah-tambah dengan filsafat atau yang hal sifatnya rahasia dan sebagainya. Bahwa kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sumber beragama kita pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Quran Sunnah ya, bahwa tidak menyimpang dari keduanya, dari seperti Imam Al-Auza'i, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsudar, kami berputar bersama Al-Quran dan Sunnah kemanapun keduanya berputar gitu ya. Nah, jadi ini ya, bahwa Rasulullah senantiasa memberikan nasihat dalam setiap khutbah Jumatnya ya, bahwa fa inna khairal hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, wa khairal huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini Rasulullah mengulang-ulang ya wasiat ini di setiap Jumat ya, dan ini menunjukkan bahwa penting untuk kita untuk memperhatikan masalah sumber beragama ini, yaitu dengan Quran dan Sunnah, bahwa sumber akidah kita adalah Quran dan Sunnah ya. Dalam surah An-Nisa kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, fa in tanaza'tum, jika kalian berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, wa Rasul, dan Rasul yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ini adalah lebih utama bagi kalian dan ini lebih baik akibatnya. Nah, di sini pokoknya Imam Abdul Aziz ya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat lagi, bahwa kembalikan kepada Allah itu adalah kepada kitabnya, yaitu Quran ya. Kembalikan kepada Rasulullah itu adalah kepada sunnah beliau walaupun beliau sudah wafat. Nah, jadi intinya para ulama salaf, para ulama terdahulu, para ulama khalaf yang terkini ya, sepakat bahwa mengembalikan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita harus menguatkan diri, berdiri di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, dan selamat dari penyimpangan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa barang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya akan tersesat di jalan dan tidak ada petunjuk yang benar selain apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah harus menjauhi perkara bid'ah. Nah, jadi tadi ya, wala takun bid'ayan, jangan menjadi pelaku bid'ah ya. Mudah-mudahan kamu beruntung. Nah, di sini bahwa tadi ya, intinya bid'ah itu adalah mengadang-adakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya gitu ya. Kalau dalam istilah syariah, bid'ah itu adalah jalan baru dalam agama yang menyerupai syariat ya, yang dimana pelakunya melakukan hal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ya, bahwa kalau kita melakukan bid'ah berarti kita mendustakan kesempurnaan agama Islam, seolah-olah Islam itu belum sempurna ya, sehingga harus ditambah. Menuduh Nabi dengan dua sifat yang yaitu khianat karena beliau menyembunyikan syariat gitu ya, kemudian menjadikan tandingan bagi Allah dalam membuat syariat gitu ya, dan menyebabkan perpecahan. Nah, kemudian mematikan sunnah Nabi. Nah, jadi sebetulnya bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat,
Karena kalau orang yang maksiat ya seperti zina, mencuri gitu ya, umumnya mereka itu bersembunyi karena takut dosa gitu ya. Tetapi kalau yang bid'ah kan mereka terang-terangan dan merasa ini mendapatkan pahala. Jadi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, karena maksiat itu kan seorang bertobat dan dirinya merasa salah gitu ya, sedangkan bid'ah seseorang tidak bertaubat darinya gitu ya. Nah, diantaranya seperti itu. Nah, kemudian tentu saja yang tadi sudah disampaikan, pokoknya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dalam surah Al-Asyr, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bahwa di sini disampaikan ya, memang harus hati-hati akan ada kelompok yang seperti ini, bahwa hampir saja saya mendapati salah satu di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya ketika datangnya padanya perintah atau larangan dariku, kemudian dia berkomentar, saya tidak tahu apa yang kami jumpai dalam Al-Quran, maka kami mengikutinya. Nah, jadi bahwa ini ya harus hati-hati intinya, bahwa di sini diingatkan dengan berbagai hal ya. Ini hanya pembukaan saja. Jadi disimpulkan saja dari tadi ya, yang mandumah tadi, intinya perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah, perintah untuk menjauhi bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama gitu ya. Kalau kita ingin selamat baik dunia akhirat, maka lakukan 3 hal ini ya. Pokoknya ikuti Quran, ikuti sunnah ya, sunnah Nabi, jauhi bid'ah dalam agama. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, dan untuk ini yang nggak bisa disampaikan hari ini, mungkin insya Allah kan kita besok ya, bahwa apa saja yang mesti kita dalami dari akidah ini. Nah, ini bahwa ada banyak fenomena ya di sini, misalnya ada kelompok tertentu yang menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Nah, ini sangat berbahaya ya. Dulu misalnya ada orang-orang Mu'tazilah misalnya, bahwa Quran itu bukan kalamullah, tapi Quran itu makhluk. Walaupun sekarang orang-orang Mu'tazilah, orang-orang misalnya Murji'ah ataupun yang lainnya ya, yang semisal dengan itu sudah tidak ada, tetapi melalui pemikiran-pemikiran Islam liberal, terkadang kita suka terbawa, terkadang pemikiran kita supaya membenarkan gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang selintas saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hati-hati, misalnya ada yang berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk, tetapi yang harus jelas kita sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, di sini di baitnya ya sedikit saja mengutip gitu ya apa yang penting dalam buku ini, yaitu meluruskan sesuatu yang bid'ah ya diadakan dalam masalah agama. Misalnya wakul dan katakan ghairu makhlukin, bahwa firman Allah itu bukan makhluk ya. Ghairu makhlukin kalamu malikina, firman Allah itu bukan makhluk ya. Bidzalika danal atqiya wa afsahu, dengan itulah orang-orang bertakwa, berkeyakinan dan lantang mereka berkata, wala taku fil Quran bil waqfi, jangan menjadi orang yang menahan diri dari berbicara ya, qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asbahu, seperti yang dikatakan pengikut Jaham ya. Ini salah satu aliran ya, Jahmiyah gitu ya. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, wa asbahu, dan mereka itu bermudah-mudah gitu ya, menggampangkan sesuatu gitu ya. Wala taqul, dan jangan mengatakan Al-Qur'an khalqun, bahwa Quran itu adalah makhluk. Qara'tuhu, yang kubaca, fa inna kalamullah, sesungguhnya firman Allah itu bil lafdi, dengan lafad yudahu, yang dijelaskan. Nah, ini salah satu topik kedua ya, bahwa kenapa penting kita mempelajari, mendalami akidah, karena takut-takut ya di zaman yang penuh fitnah ini kita juga terbawa kadang kita membenarkan gitu ya terhadap pendapat. Nah, itu juga adalah sesuatu yang bahaya misalnya. Nah, ini besok kita akan bahas ya, misalnya bahwa beliau ya, ini pengarang buku ini, hidup di zaman fitnah. Dulu itu bahwa Mu'tazilah menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk gitu ya. Bagaimana kita pernah mendengar Imam Ahmad bin Hambal, ulama semasa
hidup beliau ya rahimahullah, bahwa banyak di antara para ulama saat itu ya yang dipenjara, bahkan disiksa, bahkan dibunuh gitu ya, karena meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk gitu ya. Sementara pemerintah saat itu meyakini bahwa doktrin atau keyakinan yang harus diyakini oleh semua rakyat Baghdad ya, oleh semua rakyat Baghdad itu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini adalah doktrin dari pemerintah karena menteri-menterinya ya berasal dari kalangan Mu'tazilah. Salah satu doktrin yang disampaikan oleh Mu'tazilah adalah Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, keyakinan ini diwajibkan untuk diyakini oleh seluruh masyarakat ya. Yang menentangnya itu akan dihukum, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, di antara yang dibunuh dalam kasus dalam fitnah ini adalah Al-Buwaiti ya, muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa di antara mereka itu kalau yang sampai dibunuh itu Al-Buwaiti ya. Di antara mereka itu ada yang dipenjara, disiksa, dicambuk ya, seperti Imam Ahmad ya. Bertahun-tahun beliau itu disiksa ya, dicambuk, dipenjara, disiksa. Ahmad bin Hambal ya, untuk mempertahankan akidah ini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, karena tidak sesuai dengan diinstruksikan pemerintah saat itu yang menteri-menterinya adalah orang-orang Mu'tazilah, maka terus-terusan Imam Ahmad bin Hambal ya disiksa karena beliau meyakini dengan keyakinan, dengan akidah yang kuat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk gitu ya. Nah, sampai-sampai ya Imam Ali Al-Madini menyampaikan bahwa Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla a'azza hadzal din, sudah menguatkan agama ini, birajulain, dengan dua orang, laisa lahuma salis, tidak ada yang ketiganya. Abu Bakar Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, Yaumariddah, di masa murtad ya, saat orang-orang setelah Rasulullah meninggal itu banyak yang murtad, tetapi dikuatkan dengan Abu Bakar Siddiq. Wa Ahmad bin Hambal Yaumal Mihnah, dan Islam dikuatkan dengan Ahmad bin Hanbal ketika di masa fitnah. Jadi Allah ya menolong agama Islam ini melalui Abu Bakar Siddiq. Kita masih ingat di sejarah bahwa sepeninggal Rasulullah itu banyak yang murtad ya, banyak yang murtad setelah Rasulullah meninggal, dan Allah menolong agama ini juga dengan Ahmad bin Hambal ketika merebak fitnah, memahami bahwa Quran adalah makhluk, dan Imam Ahmad bin Hambal tetap teguh, tauhidnya kuat ya, tetap istiqomah walaupun dicambuk, walaupun disiksa ya, beliau tetap tegar menjaga akidah ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, jadi mungkin besok kita akan lanjutkan ya, karena ini udah agak siang, sudah mau pada sekolah ya. Pokoknya walaupun pada saat ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi pahamnya Jahmiyah sudah tidak ada, tapi pahamnya kuat ya, bahwa bagaimana konsekuensinya ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah ya, sebagaimana yang disebarkan oleh paham-paham Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan kalau sekarang masuk ke pemikiran para Islam liberal dan sebagainya. Kita sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memegang teguh dengan Quran, Sunnah ya. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari berbagai kemusyrikan musyrik di zaman modern dengan berbagai wajah gitu ya. Kita terhindarkan dari hal ini. Oleh karena itu kita harus terus menguatkan akidah kita terus menerus ya, sebagaimana tadi doanya Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekilas tentang pemaparan buku ini ya di pendahuluan, dan mudah-mudahan mencerahkan kita semua ya, bahwa kita pun harus hati-hati ya dengan sekeliling kita, untuk anak kita ya, untuk menjaga. Kan sekarang itu banyak sekali Ghazwul Fikri ya, perang pemikiran gitu, dirusak generasi muda kita ya. Umat Islam itu dirusak Ghazwul Fikri, ada perang pemikiran gitu ya. Untuk itu saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter atasnya. Tadi teh yang buka teh Bunda Siti ya, kayaknya udah terlempar ya Bunda Siti. Bunda Siti Jackson. Udah terlempar kayaknya Bun. Oh gitu ya.
Ya Bunya kalau kita ngajarin anak-anak mah kalau dengan syair cepat nempel ya. Iya, Bun. Itu ngajarin anak-anak dengan syair ya, dipilih syair-syair tertentunya. Itu apa namanya nadoman gitu ya? Iya, Nadoman dengan nazoman ya kalau ya nazoman mungkin ya kalau di Indonesia mah. syair lagu jadi cepat hafal kalau pakai itu. Baik, Bun. Baik, Bun, Ya. kita tutup saja dulu pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil ini siap-siap.